Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi pertama ya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Setelah sebelumnya kita ada pertemuan di kelas ya secara offline untuk pembahasan rencana pembelajaran mata kuliah ya untuk akuntansi sektor publik. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu karakteristik dan lingkungan sektor publik sesuai dengan rencana pembelajaran kita ya yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Oke, terkait dengan karakteristik dan lingkungan sektor publik, mungkin nanti ada beberapa poin penting ya yang termasuk dalam bab ini, termasuk nanti ada perbedaan dan persamaan dari sektor publik itu sendiri ya. Kemudian juga kita akan tahu atau kita akan mempelajari tentang bagaimana sih karakteristik dari sektor publik itu sendiri. Dan termasuk juga nanti ada bentuk privatisasi ya atau contoh privatisasi dalam sektor publik maupun sektor swasta. Oke, baik langsung saja untuk yang pertama adalah kita membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik ya. Untuk pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik ya, di sini dijelaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik ya. Jadi domain publik itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan sektor swasta ya. Contohnya adalah kalau pemerintahan daerah ya, kemudian pemerintahan provinsi ya, di bawahnya masih banyak sekali susunan organisasi ya, struktur organisasi, termasuk seperti kecamatan, kemudian pemerintahan desa ya, itu termasuk dalam domain publik. Jadi sifatnya lebih luas cakupannya ya. Nah, kemudian domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Tadi sudah disampaikan ya, karena otonominya atau lingkup dari organisasinya itu sangat luas ya, dari lini yang paling atas pusat sampai ke tingkat lini terkecil atau yaitu pemerintah desa, contohnya seperti itu ya. Kemudian keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk dari organisasi ya yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi dari lembaga-lembaga publik tersebut ya. Jadi bukan hanya soal atau terkait dengan luas organisasi luas wilayah dan juga bentuk organisasi ya, tapi luas atau kompleksnya lingkungan yang ada di domain publik itu juga akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari bentuk lembaga-lembaga publik ya. Oke. Secara kelembagaan domain publik antara lain yaitu badan-badan pemerintahan ya, termasuk dalam pemerintah pusat, kemudian juga daerah, dan termasuk juga BUMN dan BUMD ya, yayasan, kemudian organisasi politik ya, ada LSM dan juga universitas dan organisasi nirlaba lainnya gitu ya. Oke, itu terkait dengan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Nah, selanjutnya terkait dengan istilah dari sektor publik itu sendiri ya. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam ya. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan juga pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik ya. Nah, ini sesuai juga dengan bab yang nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, terkait dengan penentuan harga pelayanan publik ya. Karena yang pertama kita juga ketahui ya bahwa tujuan dari sektor publik adalah untuk pemenuhan kebutuhan publik atau kesejahteraan masyarakat ya. Nah, itu juga berkaitan dengan kewajiban dari pemerintah itu sendiri adalah untuk memberikan atau pemenuhan atau penentuan dari pemenuhan infrastruktur publik ya atau pelayanan publik ya. Nah, di sini ada beberapa tugas dan fungsi sektor publik ya, dapat juga dilakukan oleh sektor swasta ya. Nah, jadi fungsi dari sektor publik itu juga bukan hanya bisa dilakukan oleh sektor publik itu sendiri, tapi juga bisa dilakukan oleh sektor swasta ya. Contohnya adalah layanan komunikasi, contoh seperti provider ya, ada Telkom, Indosat dan sebagainya, menyediakan layanan komunikasi bagi semua masyarakat ya. Nah, kemudian ada penarikan pajak, kemudian ada pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu contohnya misalkan
biasanya kan yang mengadakan pendidikan itu kan berarti pemerintah ya, atau kita sebut adalah kampus negeri misalkan, atau sekolah negeri. Nah, akan tetapi sektor swasta juga bisa menyediakan layanan tersebut, layanan pendidikan ya. Contohnya adalah seperti kampus kita. Kampus kita dikelola oleh yayasan. Yayasan adalah sektor swasta. Nah, disitulah kita bisa menggantikan peran dari sektor publik dalam artian dari lini pendidikan ya, atau dari segi pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada transportasi publik ya, dan sebagainya. Nah, transportasi publik ya contohnya seperti kita punya aplikasi Gojek, Grab gitu ya, itu bisa membantu kita untuk bermobilisasi ya, kemanapun kita mau menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memanfaatkan infrastruktur atau layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, contohnya seperti BRT gitu ya, itu kan dari pemerintah. Nah, kita bisa menggunakan transportasi publik yang itu disediakan oleh pihak swasta gitu ya. Nah, kemudian ada pun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta. Nah, ada juga tugas dan fungsi dari sektor publik itu yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta, yaitu adalah contohnya fungsi birokrasi pemerintahan ya. Apakah mungkin sektor swasta akan menerbitkan aturan atau membuat undang-undang? Kan tidak mungkin ya. Atau apakah mungkin sektor swasta itu bisa mengatur terkait dengan penentuan nominal pajak ya, kemudian juga retribusi dari sebuah daerah? Kan nggak mungkin. Itu semua ditentukan oleh pemerintah ya, atau pihak yang berkepentingan gitu. Nah, kemudian sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal itu berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Nah, ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, sebelum nanti kita membahas perbedaan dan juga persamaan dari sektor publik dan sektor swasta, kita juga perlu tahu ya bagaimana sifat dan karakteristik dari akuntansi sektor publik itu sendiri ya. Akuntansi merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu ya, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat ya. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta ya. Ada beberapa hal yang membedakan antara sektor publik dengan sektor swasta ya. Nah, perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Nah, nanti ada beberapa faktor yang bisa kita bahas ya terkait faktor yang mempengaruhi dari sifat dan juga karakteristik dari sektor publik itu sendiri ya. Kemudian komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah yang kita bahas faktor ekonomi ya. Antara lain pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat inflasi ya, tenaga kerja, dan juga nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP dan GDP ya. Jadi contohnya kalau misalkan faktor ekonomi dari pertumbuhan ekonomi ya. Yang awalnya pertumbuhan ekonominya baik, kemudian ada suatu saat itu pertumbuhan ekonominya turun persentasenya. Nah, itu juga akan mempengaruhi karena dari sisi pemerintah juga harus memberikan kebijakan ya. Mereka harus lebih ekstra kerja ya untuk membuat bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi itu naik ya. Mungkin yang awalnya hanya fokus di sektor yang unggul di daerahnya. Nah, karena adanya sebuah krisis sehingga pemerintah harus bisa mengambil kebijakan atau mengambil keputusan bahwa kita nggak boleh hanya fokus pada satu sektor misalkan seperti itu. Mungkin kita fokusnya di sektor industri ya, atau sektor industri ya, contohnya seperti di Kendal ya, atau mungkin di beberapa daerah seperti di Tangerang, Bekasi gitu ya. Tapi kita juga harus bisa menumbuhkan satu sektor lainnya atau sektor yang bisa mendampingi, yang bisa menghasilkan, contohnya seperti sektor UMKM. Nah, di sini kan nanti pemerintah akan memberikan kebijakan terkait dengan kemudahan akses UMKM terhadap internet ya, atau mungkin bantuan kepada UMKM, kemudian juga dari segi peraturan atau undang-undang mungkin bisa diatur atau diamandemen ya, sehingga bisa menguntungkan pihak UMKM atau sebagainya. Nah, itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Contohnya adalah dari pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kalau misalkan tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi di sini tentunya bukan hanya mempengaruhi dari ekonomi saja ya, tapi untuk bentuk sebuah organisasi sektor publik itu juga akan terpengaruh ya. Karena adanya inflasi yang tinggi atau yang tidak stabil,
itu pasti akan mempengaruhi sifat dan karakteristik ya, entah itu dari segi penentuan kebijakannya ya, atau mungkin dari struktur dari organisasi tersebut gitu ya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Kemudian kita lanjut untuk faktor yang kedua, yaitu ada faktor politik. Nah, untuk faktor politik di sini ada beberapa hal ya yang bisa mempengaruhi, yaitu hubungan negara dan masyarakat ya. Misalnya bisa jadi adanya demo ya, kemudian adanya konflik sehingga bisa mempengaruhi karakter dari sektor politik tersebut ya. Kemudian legitimasi pemerintah dan juga tipe rezim yang berkuasa. Nah, kalau tipe rezim yang berkuasa ini bisa kita lihat dari contoh masing-masing pemimpin ya, masing-masing presiden ya, gaya pemerintahan dari presiden kita dari masa ke masa. Contohnya misal di eranya Soeharto ya, di eranya Pak Soeharto kita bisa menjadi negara yang negara yang menjadi swasembada beras ya, atau negara yang bisa menyediakan berasnya itu sendiri ya, atau makanan pokok sendiri ya. Akan tetapi bukan hanya di situ ya, kita waktu itu di pemerintahnya Pak Soeharto bukan hanya sebagai swasembada beras atau bisa menyediakan bahan pokok sendiri, tapi kita juga bisa ekspor. Nah, kita bisa mendapatkan hasil dari ekspor tersebut sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, disitulah nanti akan bisa mempengaruhi karakter dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Kemudian kita contohkan lagi di zamannya Pak SBY mungkin ya, di rezimnya Pak SBY mungkin tidak terlalu mencolok ya, misalkan dari segi keagrarisan ya, tapi mungkin Pak SBY lebih mengutamakan dari segi bantuan, contohnya di BLT ya, atau mungkin ada kebijakan tersendiri untuk BBM supaya nanti kita bisa menghemat sumber daya alam kita, mungkin seperti itu ya. Nah, itu beberapa contoh dari tipe rezim yang berkuasa ya, atau ciri khas dari pemerintahan masing-masing presiden yang ada di negara kita. Atau mungkin bisa kita contohkan di eranya Pak Jokowi ya. Kalau di eranya Pak Jokowi mungkin karena banyaknya pembangunan infrastruktur ya, sehingga mobilisasi pemerintah masyarakat itu bisa dimudahkan ya. Contohnya adalah pembangunan jalan tol ya. Kita bisa kemanapun itu lebih singkat waktunya dibandingkan zaman dulu ya, kita harus lewat jalan provinsi ya, tapi sekarang sudah ada tol sehingga yang awalnya mungkin perjalanan 6 jam sekarang bisa jadi 4 jam ya, seperti itu. Nah, itulah beberapa tipe rezim yang berkuasa, sehingga dari tipe rezim tersebut otomatis gaya pemerintahan ya masing-masing pemimpin itu pasti akan mempengaruhi yang di bawahnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi faktor yang selanjutnya adalah ideologi negara, kemudian elit politik dan massa, jaringan internasional dan juga kelembagaan. Nah, itu beberapa poin ya dari faktor politik. Kemudian selanjutnya adalah faktor kultural atau faktor budaya ya, yaitu meliputi antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Jadi banyak sekali suku ya yang ada di Indonesia, bahkan itu bisa menjadi keunikan tersendiri bagi negara kita ya, dan itu juga jadi poin plus atau poin positif untuk menarik minat dari negara luar ya, supaya bisa mengunjungi negara kita, bahwa oh ternyata di Indonesia itu banyak sekali suku, ras dan juga agama, bahkan budaya itu sendiri sangat beragam gitu ya. Nah, jadi adanya perbedaan atau banyaknya keragaman suku ya dan juga agama itu pasti juga akan mempengaruhi bagaimana sifat dan juga karakter dari pemerintahan itu sendiri. Misalkan contoh, apakah pemerintahan di Jawa dengan di Sumatera dan Sulawesi itu beda? Pasti kan beda ya. Karena mungkin kalau di Jawa itu tipikal orangnya lebih santai ya, lebih enak dan lebih legowo. Beda lagi kalau misalkan di Sulawesi atau di Sumatera, mereka ya kita tahu bahwa sifat atau karakter mereka itu keras orang-orangnya ya. Ketika ngomong juga nggak ada filter ya, atau mungkin ketika ngomong ya udah apa adanya gitu. Nah, mungkin itu juga akan mempengaruhi tipe pemerintahannya. Misalkan dari segi kebijakan atau peraturan ya harus sesuai dengan keinginan dari pemimpin saat itu gitu loh. Nah, kemudian kalau misalkan contoh ya, apakah pemerintahan yang ada di Jawa dengan yang di Bali itu
sama atau beda? Pasti beda ya, karena kita tahu bahwa di Bali itu ada sistem tatanan masyarakat ya, atau sistem nilai di masyarakat, atau sistem kasta yang kita ketahui ya. Nah kalau di Jawa kan nggak ada ya, jadi semua dianggap sama, dan ketika memimpin ya semua dianggap sama. Beda lagi mungkin kalau di Bali ya, ada ya mungkin sedikit propaganda ya terkait dengan kasta di sana, yang sehingga bisa mempengaruhi tingkat atau mempengaruhi kepemimpinan daerah di sana gitu ya. Kemudian juga selain dari keragaman suku, ras dan agama, ada juga sistem nilai di masyarakat tadi ya, contoh seperti adanya kasta ya, tatanan sistem nilai di masyarakat. Mungkin juga beda dengan yang ada di mana daerah Dayak gitu ya, atau mungkin di suku lain, itu kan pasti akan beda ya. Ketika karakter seseorang itu berbeda-beda, maka juga akan mempengaruhi organisasi sektor publiknya itu sendiri gitu ya. Nah kemudian juga historis atau dari sejarah itu juga akan mempengaruhi bagaimana karakter dari sektor publik tersebut, dan juga sosiologi masyarakat, karakter masyarakat ya, nah tadi sudah disebutkan, dan juga tingkat pendidikan. Oke, itu dari faktor kultural ya, atau budaya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu faktor demografi ya, meliputi yang pertama adalah adanya pertumbuhan penduduk, kemudian juga struktur usia penduduk, adanya migrasi, dan juga tingkat kesehatan. Jadi kalau misalkan adanya faktor migrasi itu bisa mempengaruhi ya pemerintahan tersebut ya. Misalkan ketika ada peraturan migrasi ya, yang misalkan di Jawa itu sudah penuh, atau mungkin ada kebijakan migrasi seperti tahun berapa itu saya lupa ya, sehingga banyak orang-orang Jawa itu dimigrasi ke Sumatera. Nah di situ kan mungkin dari pemerintahannya itu kan bukan hanya diduduki oleh orang Sumatera saja ya yang asli sana, tapi kan juga bisa dari orang Jawa karena adanya migrasi tersebut gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi karakter dari sebuah organisasi sektor publik gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke konsep pengelolaan organisasi sektor publik. Nah, di sini seperti yang pernah saya sebutkan atau saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan apa sih konsep yang sering akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan ya. Di sini kita bahas tentang value of money ya. Jadi tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik itu memperhatikan konsep value of money dalam menjalankan aktivitasnya ya. Di mana value of money ini merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu ada 3 elemen: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Oke. Nah, kemudian untuk yang ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang rendah. Nah, di sini konsepnya ngirit ya. Kalian punya uang berapa ya? Ya, kalian harus mendapatkan bahan baku untuk produksi ya dengan harga yang paling murah ya, sehingga nanti akan menghasilkan output yang maksimum dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, itulah konsep ekonomis ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu ya. Nah, di sini maksudnya adalah ketika teman-teman punya bahan baku yang sedikit ya, atau mungkin karena kita dari segi harga juga kita harus memilih yang terendah, kemudian kita mendapatkan bahan baku yang terendah ya, atau mungkin yang paling sedikit, tapi kita bagaimana caranya bisa mengolah bahan baku tersebut untuk mencapai output yang paling maksimum ya. Nah, itulah dari konsep efisiensi ya. Kita punya berapa, tapi ya kita usahakan ketika mengolah itu ya harus jadi hasilnya maksimal gitu ya. Nah, itulah untuk konsep efisiensi. Kemudian yang efektivitas, nah, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output ya. Oke, jadi di sini kalau pemerintah itu kan banyak sekali program ya. Nah, dari program-program pemerintah itulah kita bisa menilai apakah program yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dibentuk pemerintah itu apakah sudah optimal atau mungkin sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, itu bisa dievaluasi ya menggunakan efektivitas ini. Oke. Nah, itulah 3 elemen ya dari value of money. Oke. Selanjutnya yaitu ada
tambahan ya dari konsep tadi, yaitu ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money ya. Namun ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa itu perlu ditambah lagi ya, ditambah dua elemen, yaitu keadilan atau equity ya, dan juga kesejahteraan ekonomi. Nah, di sini mengacu pada konsep pemerataan ya atau equality. Nah, jadi pemerataan penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu ya, melainkan harus dilakukan secara merata. Nah, kemudian untuk manfaat dari implementasi value of money itu apa ya? Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan publik ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan juga pelayanan tepat guna atau tepat sasaran ya. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan juga penghematan dalam penggunaan input gitu ya. Jadi itu tadi manfaat dari value of money ya dan implementasinya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sifat dan karakteristik dari organisasi sektor swasta dan juga sektor publik gitu ya. Nah, oke, jadi perbedaan yang pertama adalah dari segi tujuan organisasi ya. Kalau sektor publik itu non profit motif ya, atau lebih mengutamakan service oriented ya, jadi pelayanan. Nah, itulah keunggulan dari sektor publik ya, atau tujuan sendiri dari sektor publik. Kemudian yang untuk sektor swasta yaitu mereka otomatis profit oriented ya, atau profit motif ya. Jadi mereka bagaimana caranya menghasilkan laba yang banyak ya dengan input yang seminimal mungkin. Nah, itulah sektor swasta ya, tujuan dari sektor swasta. Kemudian kalau dari sisi sumber pendanaan itu dari sektor publik ya, sumbernya dari pajak, retribusi, utang, kemudian obligasi pemerintah ya, dan juga laba dari BUMN maupun BUMD ya, dan juga penjualan aset negara. Sedangkan kalau sektor swasta itu sumber pembiayaannya atau sumber pendanaannya adalah dari internal dan juga eksternal. Nah, kalau internal yaitu modal sendiri, kemudian juga ada dari penjualan aktiva ya. Sedangkan kalau eksternal yaitu dari utang bank bisa ya, kemudian obligasi dan juga penerbitan saham. Nah, itu untuk yang sumber pendanaan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Nah, di sini bedanya adalah kalau sektor publik itu bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga dari parlemen tertinggi yaitu DPR dan juga MPR. Sedangkan kalau sektor swasta mereka bertanggung jawab kepada siapa? Kepada pemegang saham otomatis ya, dan juga kreditor ya. Nah, itu perbedaan dari pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat yaitu struktur organisasinya. Kalau di sektor publik itu sifatnya birokratis, kaku dan hierarkis ya, bertingkat. Nah, kemudian kalau sektor swasta itu sifatnya lebih fleksibel, datar, kemudian berbentuk piramid dan juga bisa lintas fungsional gitu ya. Nah, kemudian untuk karakter dari anggaran itu sendiri ya. Kalau sektor publik itu terbuka untuk umum ya, karena kita sering lihat ya, misalkan contoh di beberapa website pemerintah daerah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa saya berikan tugas, coba cari anggaran ya, atau LRA, laporan realisasi anggaran dari pemerintah daerah yang teman-teman ingin buka LRA-nya ya, misalkan di Kendal ya, atau mungkin di daerah Semarang ya, atau mungkin di daerah Batang ya. Kan masing-masing Pemda itu pasti punya website sendiri dan di dalamnya mungkin bisa aja ya termuat LRA ya. Harusnya itu bisa dipublikasikan ya. Tapi mungkin ada beberapa pemerintah daerah yang tidak mempublikasikan ya, atau mungkin bisa didapatkan ketika datang langsung ke tempat ke pemerintahan daerah tersebut ya. Nah, kemudian tadi ya, kalau sektor publik kan terbuka untuk umum, sedangkan kalau sektor swasta itu tertutup untuk publik ya. Segala bentuk anggaran itu tidak diperuntukkan untuk dipublikasikan ke halayak umum ya. Mereka hanya untuk konsumsi pribadi dan konsumsi dari pihak yang berkepentingan ya. Kecuali kalau laporan keuangan ya, mungkin kalau laporan keuangan bagi perusahaan yang terdaftar di BI itu bisa diakses di IDX ya. Nah, tapi kan tidak untuk perusahaan yang mungkin belum terdaftar ya. Mungkin itu perlu akses ke websitenya tersendiri ya, dari perusahaan itu sendiri gitu ya.
Nah, kemudian kalau perbedaan yang selanjutnya yang terakhir adalah dari sistem akuntansi. Nah, kalau sektor publik itu lebih ke cash accounting ya, walaupun beberapa tahun terakhir itu memang ada aturan dari pemerintah mewajibkan semua sektor publik ya, semua organisasi sektor publik itu harus menggunakan accrual accounting. Nah, ya, jadi harus serentak menggunakan sistem accrual accounting. Nah, kemudian untuk sektor swasta itu mereka menggunakan accrual accounting juga ya. Jadi kenapa kok semuanya diarahkan ke accrual accounting? Karena accrual accounting ini lebih sistematis dan juga lebih kompleks ya, beda dengan sistem yang lainnya atau sistem akuntansi yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu persamaan dari sektor swasta dan juga sektor publik. Untuk persamaannya, kedua sektor ini menghadapi masalah yang sama ya, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga mereka dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif gitu ya. Nah, kemudian juga kedua sektor ini terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang diisyaratkan ya. Jadi ya kalau di sektor swasta ada undang-undang ketenagakerjaan ya, itu kan juga sumbernya dari sektor publik ya. Nah, sama-sama harus taat pada peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan ya, atau ketentuan hukum lainnya. Oke, itu persamaannya. Kemudian dari tujuan akuntansi sektor publik ya, menurut American Accounting Association ya pada tahun 1970 dalam bukunya Glynn tahun 93 ya menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Nah, tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen ya, atau manajemen kontrol ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif segala bentuk program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan juga penggunaan dana publik. Nah, ini berkaitan dengan akuntabilitas ya, jadi pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu akuntabilitas publik. Nah, ini berkaitan dengan slide sebelumnya. Jadi kalau di sektor swasta itu ada, atau di perusahaan itu kita bisa mengaitkan dengan teori agensi ya. Tapi di sektor publik juga kita bisa mengaitkan dengan teori agensi ya. Mungkin perlu kalian ketahui ya, apa sih teori agensi itu? Jadi teori agensi adalah hubungan antara agen dan prinsipal yang di dalamnya termuat beberapa konflik ya, yang bisa menyebabkan asimetri informasi. Nah, itu nanti akan sering kalian dapatkan ketika mencari jurnal ya. Oke. Nah, kemudian gimana Bu hubungannya antara hubungan antara agen dan prinsipal dalam sektor publik ya? Nah, kita ketahui dulu kalau di sektor swasta hubungan antara agen dengan prinsipal itu ketika agen dia adalah selaku manajemen perusahaan atau pengelola perusahaan. Sedangkan kalau prinsipal yaitu pemegang saham. Nah, kita coba terapkan di sektor publik. Nah, kira-kira siapa agennya ya? Nah, di sini adalah agennya yaitu pihak pemegang amanah ya. Di sini tugas dari pihak pemegang amanah itu untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan juga mengungkapkan segala aktivitas ya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari pemberi amanah. Nah, untuk pemegang amanah atau agen yaitu kita ibaratkan sebagai pemerintah ya, atau mungkin karyawan yang ada di pemerintahan tersebut ya, atau pegawai yang ada di pemerintahan. Nah, itu adalah pemegang amanah ya, agen atau mungkin pimpinan yang ada di pemerintahan gitu kan. Nah, terus kemudian siapa sebagai prinsipalnya, yaitu jadi pemberi amanah di sini ya, atau prinsipal dalam sektor publik itu kita anggapnya adalah masyarakat ya. Tadi kan kalau untuk agen atau pemegang amanah, pihak pemegang amanah yaitu siapa? Dari pihak pemerintah ya, karena sebagai kalau kita
katakan secara kasar ya, itu pelayan ya, karena pelayanan ya. Nah, tapi kalau di sektor pabrik, pemberi amanah di sini atau prinsipal yaitu masyarakat ya. Jadi seperti contohnya kemarin kita pemilu ya, kita memberikan amanah ya, memberikan amanah kepada siapa? Pada calon pimpinan daerah maupun pimpinan negara kita ya, atau mungkin provinsi lah sebagainya, karena kan kemarin sempat banyak sekali ya yang perlu kita pilih ya. Nah, itulah dari segi pemberi amanah atau prinsipal. Nah, kita memberikan amanah kepada siapa? Kepada pimpinan atau kepada pemerintah. Dalam artian adalah bagaimana caranya ya, pemerintah harus mensejahterakan masyarakatnya, kan gitu ya. Atau sebagai agen perubahan, kan seperti itu. Oke. Jadi itu gambaran singkat terkait dengan bagaimana bedanya agensi ya, teori agensi pada sektor swasta dengan sektor publik. Ya, kalau di sektor swasta ya, pihak agen adalah pihak pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Sedangkan kalau pihak prinsipal yaitu pihak pemegang saham. Nah, di sini adalah kalau di sektor publik kebalikannya ya. Kalau pemegang agen itu adalah pemegang amanah atau orang yang ada di pemerintahan. Sedangkan prinsipalnya yaitu pemberi amanah adalah masyarakat ya. Kita memberikan amanah kepada mereka supaya bagaimana caranya kalian mengatur ya, pemerintah mengatur dari segi politiknya, ekonominya ya, supaya kita bisa terstruktur dengan baik ya, negara kita atau pemerintahan kita tuh terstruktur dengan baik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah akuntabilitas publik, nah ini ya kita lanjut di privatisasi ya. Privatisasi yaitu merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik gitu ya. Nah, contohnya gini, misalkan ada perusahaan A. Nah, perusahaan A ini udah menunjukkan gejala kolaps ya. Nah, perusahaan A merasa bahwa kita udah nggak bisa membiayai lagi ya, atau kita nggak bisa mengelola lagi dari perusahaannya gitu loh, entah itu dari segi pembiayaan modalnya, kemudian untuk pemenuhan bahan bakunya, dan untuk proses produksinya itu sudah tidak mampu lagi. Nah, ketika pemerintah tahu akan hal tersebut ya, bisa jadi pemerintah akan tertarik untuk membantu perusahaan tersebut, karena mungkin dari segi peluang di pasar ya, untuk persaingan di pasarnya perusahaan ini cukup bagus ya. Nah, akan tetapi karena suatu kondisi entah itu dari segi krisis atau mungkin hal-hal lain atau faktor lain yang mempengaruhi, sehingga perusahaan A tadi itu merasa sudah mau kolaps. Nah, di sini pemerintah bisa membantu ya, dengan catatan atau mungkin dengan cara ya tadi, perusahaan private tadi itu bisa diakui menjadi perusahaan publik ya, atau mungkin yang tadinya perusahaan private kemudian pemerintah membantu atau bekerja sama dengan pemerintah sehingga perusahaan tersebut bisa naik menjadi perusahaan BUMN ya, atau yang hasilnya atau labanya itu bisa masuk di pemasukan atau penerimaan pemerintahan gitu loh, pemerintah pusat maupun daerah, kan seperti itu. Nah, jadi intinya adalah privatisasi itu adanya kerjasama antara sektor publik dengan sektor swasta dari perusahaan yang ada di sekitar kita, misalkan seperti itu ya. Atau mungkin bisa jadi kita contohkan di dunia pendidikan ya, misalkan ada kampus yang memang sudah tidak bisa mengelola lagi ya, atau sudah tidak sanggup ya dengan banyaknya tuntutan ya masyarakat, tuntutan dari pemerintah supaya kita meningkatkan akreditasi atau mungkin sebagainya. Nah, tapi karena pemerintah pihak kampus tidak tidak sanggup ya, kita contohnya swasta ya, misalnya seperti itu. Kemudian pemerintah berniat, ini punya peluang besar karena mungkin dari lingkungan sekitarnya atau mungkin peminatan di daerah tersebut itu sangat tinggi untuk kuliah. Nah, akan tetapi kampus ini nggak bisa maju lagi atau mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola kampusnya, sehingga pemerintah bisa membantu untuk membuat status kampus tersebut menjadi negeri, misalkan seperti itu ya. Tapi ya segala bentuk aturannya, otonominya, kemudian strukturnya itu ya harus diatur oleh pemerintah gitu loh. Jadi kita swasta dari pihak entah itu yang mulai yayasan atau mungkin memang dari pihak swasta itu ya tidak bisa mengelola lagi ya, dan labanya juga ya mungkin beda dengan yang sebelumnya ya, semuanya masuk di
pemerintah kan seperti itu. Nah, mungkin ada juga kasusnya kalau di beberapa contoh kampus itu ya, di Jawa Tengah ada salah satu kampus itu ketika mau dinaikkan jadi atau berubah statusnya menjadi kampus negeri itu tidak mau karena mungkin pandangannya kalau kampus dikelola yayasan mungkin profitnya bisa lari ke yayasan atau mungkin profitnya bisa dimaksimalkan ya. Tetapi kalau di negeri kan pihak yayasan atau pihak yang memang punya tanah di situ kan nggak kebagian profitnya kan, misalkan seperti itu ya. Itu kan hanya perilaku dari beberapa oknum saja ya yang seperti itu. Oke. Nah, mungkin cukup ya untuk penjelasan materi kita yang pertama ini ya, untuk rencana pembelajaran yang pertama yaitu sifat dan karakteristik dari sitter publik ya. Mungkin selanjutnya ketika kita punya waktu atau mungkin jadwal yang tidak ada halangan ya, misalkan contoh kayak hari ini kan mungkin hari Sabtu ini saya ada kegiatan lain, jadi mungkin tidak bisa pembelajaran secara langsung ya. Tapi kalau misalkan pertemuan selanjutnya tidak ada halangan atau mungkin memang ternyata belum libur ya nggak apa-apa, kita melakukan pertemuan secara offline gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja ya dari saya terkait penyampaian materi pada hari ini terkait dengan materi sifat dan karakteristik dari sitter publik. Mungkin saya mohon maaf apabila ada salah kata ya dalam penyampaian materi, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya di bab kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.